Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan ilmu nafi'. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi perilaku jujur. Sebelum kita membahas materi itu, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi perilaku jujur. Kompetensi dasar yang harus anak-anakku kuasai yaitu yang pertama, anak-anakku sekalian harus memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu anak-anakku bisa mencontohkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, lalu apa yang dimaksud dengan jujur? Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asidku atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Kita mengenal sosok Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq artinya benar, nyata, atau membenarkan. Karena pada waktu itu Abu Bakar pernah membenarkan sebuah peristiwa yang sangat penting yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra Mi'raj. Sehingga beliau diberi gelar As-Siddiq, yaitu membenarkan. Lawan kata dari kata jujur yaitu dusta, atau dalam bahasa Arab disebut al-kazib. Kita juga mengenal sosok nabi palsu di masa Abu Bakar yang bernama Musailamah al-Kazib atau Musailamah al-Kazab. Musailamah al-Kazab. Al-Kazab artinya adalah si pendusta, karena mengaku-ngaku menjadi nabi setelah Rasulullah SAW wafat, sehingga diberi julukan Musailamah al-Kazab. Anak-anakku sekalian, jujur adalah berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Perilaku jujur termasuk akhlak terpuji. Sebagai muslim yang baik, kita harus jujur. Jujur dalam apa saja? Jujur dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Perilaku jujur itu dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal sebagai orang yang jujur. Mulai dari kecil, beliau selalu jujur. Ketika remaja, beliau berdagang, beliau juga jujur. Ketika beliau menjadi seorang pemimpin, beliau juga pemimpin yang jujur. Karena kejujuran Nabi Muhammad SAW, maka beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya atau orang yang jujur. Lalu kepada siapa kita harus jujur? Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Kita harus jujur kepada yang pertama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu caranya dengan kita beribadah secara ikhlas. Contohnya, kita sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita sudah ikhlas beribadah, maka kita termasuk sudah melaksanakan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita beribadah itu karena orang lain, karena manusia, karena disuruh ibu, tidak ikhlas karena Allah, maka kita termasuk berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh demikian. Yang kedua, yaitu kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Artinya kita harus mengetahui kemampuan diri sendiri dan percaya diri. Contohnya,
Ketika kita mendapatkan tugas, yang tugas itu dikerjakan sendiri, maka kita kerjakan sendiri. Ketika ulangan kita tidak boleh mencontek. Ketika ujian kita tidak mencontek. Itu termasuk jujur terhadap diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu jujur kepada orang lain. Kepada siapa saja, mulai dari anak kecil, ada yang remaja, yang tua, kita harus jujur kepada semuanya. Ya, kadang-kadang kita bercanda kepada adik kita yang masih kecil, sering kita bohongi. Apakah itu boleh? Tidak boleh. Kasihan. Nanti suatu saat adik kita akan meniru perbuatan kita itu. Oleh karena itu, kita harus jujur kepada semuanya. Jangan sampai kita berdusta. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati." Saya ulangi, inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati. Artinya, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya apabila kita jujur, maka perbuatan-perbuatan kita itu akan dinilai sebagai perbuatan yang baik. Dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu nantinya akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, ada keuntungan perilaku jujur. Kita lihat dalam slide. Keuntungan yang pertama dari orang yang berperilaku jujur adalah dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba kesayangannya. Yang kedua yaitu dia akan disayangi sesama manusia karena tidak pernah bohong, tidak pernah menyakiti hatinya. Selanjutnya akan dipercaya sesama manusia karena selalu amanah, tidak pernah berkhianat. Selanjutnya hatinya akan menjadi tenang karena tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi, tidak ada kebohongan. Kemudian mudah melakukan kebaikan dan nanti di akhirat akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila kita melakukan perbuatan dusta, kita akan mengalami kerugian yang sangat banyak. Kerugian yang pertama, kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa-bisa kita tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu hilangnya kepercayaan dari orang lain. Karena sering kita bohongi, akhirnya tidak ada yang percaya dengan kita. Akhirnya kita sendiri, tidak ada orang yang mau membantu. Yang ketiga yaitu hatinya akan menjadi gelisah. Karena kebohongan-kebohongan yang ia buat, saking takutnya kalau ketahuan, akhirnya hatinya menjadi gelisah. Tidur tidak tenang. Dan nanti yang paling bahaya yaitu ketika di akhirat orang yang berdusta, dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, dari materi yang Pak Rizal jelaskan, maka dapat kita simpulkan, marilah kita berperilaku jujur. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Jujur kepada Allah, diri sendiri, dan kepada semua orang. Ya, dengan jujur kita nanti akan dipercaya dan disayangi oleh manusia, oleh saudara-saudara kita, oleh tetangga-tetangga kita. Kita akan dicintai oleh Allah. Hati kita tenang, semua akan menjadi baik dan nanti kita akan dimasukkan surganya Allah. Tapi kalau sampai anak-anakku sekalian ada yang melakukan perbuatan dusta, maka Pak Rizal yakin nanti kalian tidak akan dipercaya oleh orang lain. Hati kalian gelisah. Karena satu kebohongan akan muncul kebohongan kedua. Muncul kebohongan kedua, muncul lagi kebohongan ketiga. Akhirnya hati semakin gelisah, ketakutan. Dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nanti di akhirat dia akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Pak Rizal menghimbau, mari kita berperilaku jujur. Mari kita menjauhi perilaku dusta. Mari kita menjadi anak yang baik dengan jujur.
Jujur mulai sejak dini sampai nanti sudah dewasa sampai selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari Pak Rizal. Semoga yang Pak Rizal terangkan ini dapat berguna untuk anak-anakku sekalian. Utamanya dari materi ini adalah dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat, selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.